Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan 9 untuk melanjutkan materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nilai-nilai apa saja yang biasanya ada di dalam cerita pendek. Sekarang kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek itu sendiri. Di sini yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita pendek itu sendiri. Unsur pembangun dari dalam. Ya, Nak ya. Di sini yang termasuk ke dalam unsur intrinsik meliputi 7 poin. Yang pertama, tema. Di sini tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita dalam cerpen. Jadi, tema ini adalah ide awal ketika kalian hendak membuat cerita pendek itu sendiri. Dari tema, misalkan Ibu contohkan dari satu tema yang sama, tema pendidikan misalkan. Ibu berikan kepada kalian dari satu tema pendidikan itu, kalian bisa membuat bermacam-macam cerita dengan judul yang berbeda. Itulah tema. Jadi yang melatar belakanginya ya Nak ya. Gagasan. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Karakter tokoh. Jadi penokohan ini adalah wataknya, karakternya. Karakter dari siapa? Dari tokoh-tokoh yang di dalam cerpen atau orang yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun kronologis. Kronologis berkaitan dengan waktu. Jadi jalan ceritanya itu maju, mundur atau campuran alurnya. Yang selanjutnya latar atau setting meliputi tempat, waktu, peristiwa yang digunakan dalam cerita atau juga suasana yang ada di dalam cerita pendek itu sendiri. Alur bisa kalian buat secara fakta. Latar ini bisa kalian gambarkan secara fakta atau secara imajinatif kalian, disesuaikan dengan cerita kalian. Bagaimana tempatnya di mana, waktunya kapan, suasana atau peristiwa yang terjadinya bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya, gaya bahasa atau majas. Di sini pemanfaatan kekayaan bahasa. Bagaimana cara pengarang menggunakan bahasa di dalam cerita itu sendiri. Menggunakan majas. Menggunakan diksi, pilihan kata yang membuat cerita itu menarik. Gaya bahasa pengarang satu dengan gaya bahasa pengarang lainnya itu berbeda, Nak ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang di sini cara pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Dia memposisikan dirinya itu apa? Apakah pengarang yang serba tahu menggunakan sudut pandang orang pertama atau dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti itu. Yang terakhir, amanat. Amanat ini sangat penting dalam cerita pendek. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan pengarang dalam ceritanya. Di setiap cerita, pengarang itu tidak hanya membuat cerita saja, tapi biasanya disisipkan pesan. Apa yang hendak disampaikan pengarang itu kepada kita, pembacanya.
Biasanya pesan ini tidak dituliskan secara langsung, melainkan kita membaca cerita itu lalu kita pahami. Dari pemahaman kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, pesan yang hendak disampaikan pengarang ini, jika kita sombong, maka kita tidak disukai orang banyak, misalkan seperti itu. Jadi unsur intrinsiknya, unsur yang membangun cerpen itu meliputi 7. Biasanya ini yang kalian analisis. Kalian cari temanya, penokohannya, tokohnya, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat dalam cerita pendek itu apa. Setelah unsur intrinsik kalian dapatkan, biasanya lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam cerpen ini adalah unsur yang berada di luar cerita pendek itu sendiri. Contohnya, atau di sini ada 3 poin yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Biasanya, latar belakang masyarakat ini mempengaruhi dalam pembuatan cerita pendek. Bagaimana kondisi masyarakat pada saat cerpen itu diciptakan? Kondisi masyarakat kita bagaimana? Kondisi negara kita, lingkungan masyarakat kita, kondisi sosial kita, ekonomi, politik. Sedang terjadi apa? Nah, misalkan sekarang ini sedang marak-maraknya virus corona. Itu bisa dijadikan topik pembuatan cerpen. Oh, yang melatar belakangi pembuatan cerpen sekarang adalah kondisi kita sekarang ini sedang menghadapi yang namanya wabah virus corona, seperti itu. Setelah itu yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini biasanya meliputi pendidikan, riwayat hidup, aliran sastra penulis, apa? Biasanya mempengaruhi tulisan dari penulis itu. Yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen termasuk unsur ekstrinsik. Artinya pertemuan yang sebelumnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu yang sudah Ibu jelaskan itu termasuk ke dalam ekstrinsik. Meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam nilai ekstrinsik, nilai yang berada di luar cerpen itu sendiri. Selanjutnya, setelah kalian memahami, kalian menganalisis, kalian mencari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, kita lanjut ke struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Strukturnya meliputi 5 poin. Di sini yang pertama, pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita maksudnya memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Memperkenalkan awal cerita itu seperti apa, pengarang memperkenalkan awal mula cerita itu, tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di bagian kedua ini mulai pengarang menceritakan sedikit permasalahan yang dihadapi tokoh, pertentangan-pertentangan yang dialami para tokoh diungkapkan. Setelah itu menuju pada adanya konflik, peningkatan kehebohan, maksudnya itu kegembiraannya, kesedihan tokoh. Di sini mulai terasa emosinya. Emosi tokoh itu mulai meningkat. Lalu puncak konflik, klimaksnya ini
inti dari cerpen itu, cerita pendek itu, berada di puncak konflik. Setelah semua permasalahan dibahas, klimaksnya seperti apa, lalu yang terakhir penyelesaian, endingnya atau kodanya, berakhir bahagia atau berakhir menyedihkan cerita itu. Setelah itu kita akan bahas kaidah kebahasaan dari cerpen itu sendiri. Di sini Ibu hanya tulis beberapa. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Ketika itu, beberapa tahun kemudian, dan sebagainya. Lalu konjungsi kronologis. Konjungsi yang berdasarkan urutan waktu. Contohnya kemudian. Yang ketiga, kata kerja menggambarkan suatu peristiwa. Menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya menghindar. Lalu banyak menggunakan dialog. Biasanya dialog di dalam cerita pendek itu ditandai dengan tanda petik 2. Seperti itu. Untuk lebih jelas kalian bisa lihat di materi. Ini masuk ke dalam subsumatif kita, nak. Bagaimana cara kalian menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerpen. Di materi Ibu harapkan kalian membacanya karena di situ ada contoh yang sudah Ibu analisis, baik itu unsur intrinsik, ekstrinsik, kaidah kebahasaan dan strukturnya. Jangan tidak kalian baca materi yang Ibu posting itu, nak. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ibu harapkan kalian memahami. Jika kurang paham silakan bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.